Al-Um 102,5 FM Radio Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhtatsatuha wa kullu muhtatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas taufik dan hidayahnya, petunjuknya kepada kita semuanya, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul di malam hari ini di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada tempat ini dan sahibul bait, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keluarga dan hartanya. Demikian juga kita semuanya yang hadir di majelis yang mulia ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat dan keberkahan di dalam keluarga kita semuanya, harta kita semuanya, dan waktu kita semuanya, agar semuanya bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Bermanfaat untuk kita di dunia, menghantarkan kita menuju amal yang mendatangkan keridhaannya, dan di akhirat menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Ahabbul A'mali ilallahi azza wa jal, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla, yang berisi tentang amal-amal yang amal-amal tersebut dicintai oleh Allah, dan tentunya orang yang mengamalkannya pun akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita telah membahas 11 perkara, ya, 11 amal yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana poin yang terakhir yang kita bahas sama sekalian maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mudah memaafkan. Dan sekarang kita sampai pada poin yang ke-12, tsani asyar, yang ke-12, yuhibbullahu ar-rifqa, Allah cinta dengan kelemah lembutan.
Allah cinta dengan sifat lemah lembut. Berkata muallif, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah cinta dengan sikap lembut fil amri kullihi, di dalam perkara semuanya, ya. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta dengan kelemah lembutan di dalam segala urusan, di dalam segala perkara, ya. Ini hadis riwayatnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta dengan kelemah lembutan di dalam segala perkara, ya. Dalam segala perkara. Ya, perkara rumah tangga misalkan, atau perkara bermuamalah jual beli misalkan, atau perkara bertetangga misalkan, dan perkara-perkara yang lainnya. Walhasil Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini adalah Allah cinta dengan kelemah lembutan dalam segala perkara, ya, dalam segala perkara. Ya, terutama lagi adalah kelemah lembutan di dalam masalah dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian dengan mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang luar biasa. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat beliau yang penyayang, dengan sifat beliau yang lemah lembut. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dan jika engkau bersifat kasar, lagi keras, maka mereka akan lari dari sisimu, ya. Itu Nabi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya, kalau kita membaca sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat lembut, dan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada kaum mukminin, namun bahkan kepada orang-orang atau kepada musuhnya yang memusuhinya pun demikian. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah rafiqun, zat yang maha lembut, yuhibbur rifqa, dia mencintai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi, dan dia Allah memberi kepada kelemah lembutan, ma la yu'ti, apa yang tidak dia beri, 'alal unfi, terhadap sikap kasar, ya, terhadap sikap keras, ya. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, dan apa yang tidak dia berikan kepada yang selainnya. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita pun demikian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah lemah lembut, ya. Ini termasuk sifat di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lemah lembut, ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah lemah, ya, lemah lembut atau lembut, dan Allah Subhanahu wa taala cinta dengan kelemah lembutan. Karena itulah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memperhatikan, ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, kehidupan kita akan mendapati bagaimana lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Bagaimana lembutnya Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada seluruh manusia, ya, kepada manusia lembut. Ya, kita perhatikan orang-orang yang misalkan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapati tidak langsung serta-merta kemudian mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersikap lembut, mungkin habis maksiat langsung buyar, gitu ya. Langsung selesai, langsung diazab, langsung binasa misalkan itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki atau tidak bersikap lembut. Namun Allah Subhanahu wa taala bersifat lembut secara umum, ya jamaah sekalian yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghendaki kebaikan, ya, menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Ditunda, ya, berharap agar hamba-hambanya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dan lain sebagainya. Ini diantara bentuk sifat lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah suka dengan sifat lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada sifat lembut itu apa yang tidak diberikan kepada sikap yang kasar, ya, tidak diberikan kepada sikap yang kasar. Di mana di dalam nasihat misalkan, tatkala seseorang itu memberikan nasihat dengan lembut, ya, ada kemungkinan akan diterima oleh yang diberikan nasihat. Tapi kalau seorang itu diberi nasihat dengan sikap yang kasar, lagi keras, ya, tidak akan diterima, ya, karena beda antara nasihat dan memarahi, kan gitu ya. Kalau orang dinasihati dia akan menerima, tapi kalau orang itu dimarahi mungkin dia akan menolak karena kesombongannya dan lain sebagainya. Demikian jamaah sekalian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah warifqu, sifat rifq itu yakni lemah lembut adalah sababu kulli khairin, penyebab segala kebaikan. Jadi sikap lembut merupakan penyebab segala kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuhramur rifqa, barang siapa yang diharamkan dari sifat lemah lembut, yuhramul khaira, maka dia diharamkan dari kebaikan, ya. Jadi orang yang diharamkan dari sifat lemah lembut, dia tidak memiliki kelembutan, maka dia diharamkan dari kebaikan. Karena tidak ada seorang pun di antara kita misalkan suka dengan orang yang perangainya keras, suka dengan orang yang perangainya kasar, tidak suka, ya, tidak suka dengan orang yang perangainya kasar. Yang disuka adalah orang yang berperangai baik, ya, berperangai lembut, ya, berperangai lembut. Kalau misalkan ada orang membawa kebaikan dengan lemah lembut, maka dia akan diterima. Tapi kalau orang itu membawa kebaikan dengan kasar, keras, diterima nggak kira-kira? Diterima nggak kira-kira? Dibawa dengan dia membawa kebaikan, dia membawa kebenaran, tapi dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, diterima nggak kira-kira? Nggak diterima, ya, tidak akan diterima dia. Ya, demikian pula sebaliknya, kalau ada orang membawa kebatilan dengan cara yang lembut, diterima nggak? Oh, diterima, gitu ya. Karena itu tabiat daripada manusia. Ya, tabiat daripada manusia menerima, ya, cenderung kepada kelemah lembutan, dan mereka akan lari dari sifat kasar, ya, dari sifat kasar. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu bersifat rafiq, ai maksudnya latifun bi ibadihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha lembut terhadap hamba-hambanya. Yuridu bihimul yusra, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya. Ya, ini yang kita dapati. Seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya mudah, tidak ada yang sulit. La yukallifullahu nafsan illa usaha, ya. Allah tidak akan membebani satu jiwa melainkan yang dia bisa mengusahakannya, yang dia mampu untuk melakukannya, ya, yang dia mampu untuk melakukannya. Jadi yuridu bimul yusra, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya. Semua hal dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sulit. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampunya, ya, semampunya. Ya, sudah sering kita sampaikan kalau seorang itu misalkan
Salat termasuk salat rukunnya, termasuk rukun salat adalah berdiri. Kalau salat fardu misalkan, maka tatkala dia tidak mampu, tidak dipaksa untuk berdiri, dia boleh duduk. Tidak bisa duduk, dia boleh berbaring, ya. Kemudian juga orang yang berpuasa, tatkala safar diberikan pilihan antara berbuka atau meneruskan puasanya. Tatkala dia sakit, dilihat sakitnya. Kalau sakitnya parah, ya, maka dia boleh berbuka dan mengganti pada pada hari-hari yang lainnya, gitu ya. Bahkan bagi orang tua sepuh yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, digugurkan kewajiban untuk mereka berpuasa diganti dengan membayar fidyah dan seterusnya. Itu bentuk kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala yuridu bihimul yusra. Allah ingin terhadap mereka hamba-hambanya kemudahan. Wala yuridu bihumul usra, dan tidak menginginkan terhadap mereka kesulitan. Contoh misalkan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibuat mudah oleh Allah, cukup dengan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan menyesal, bertekad bulat untuk tidak mau mengulangi kemaksiatan yang dia kerjakan, selesai sudah, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat yang terdahulu, tatkala mereka bertobat disuruh bunuh diri, misalkan ya, disuruh membunuh diri mereka, umat yang terdahulu, seperti yang kita baca dalam surah Al-Baqarah misalkan, tentang orang-orang Yahudi yang kala mereka bertobat dari dosa mereka disuruh untuk membunuh diri mereka. Ini berat. Adapun umat ini wala yuridu bihimul usr, tidak menginginkan Allah terhadap mereka kesulitan. Fala yukallifuhum, maka Allah tidak membebani mereka fauqa taqatihim, di atas kemampuan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban di atas kemampuan kita. Ya, bahkan kalau kita membandingkan antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ternyata waktu yang diberikan jauh lebih banyak daripada waktu untuk melakukan kewajiban. Ya, waktu untuk melakukan kewajiban. Ya, contoh misalkan kita diberikan kesempatan hidup dalam satu hari 24 jam. 24 jam itu berapa menit? 1440 menit. Ya, itu kita diberikan kesempatan 1440 menit. Bener nggih hitungannya nggih? Kalau kata tanggung jawab lho nggih. 1440 menit dalam satu hari. Kita cuma diberikan kesempatan atau diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala salat misalkan cuma 5 kali. Kalau masing-masing 5 kali itu selesai berapa menit? Wajib petok loh ya, wajib petok 5 menit. Ya kan mek selawe menit gitu ya. Itu wajib gitu ya. Sisanya pinten berarti 1415. Sisanya sih wakai, coba ganti persen. Berapa persen? Iso nggak? Jadi berapa persen kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban gitu ya? Berapa persen itu? 25 dari 1440 ya. Jadi sedikit sekali jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. 1,7% itu kewajiban kita tiap hari ya, dari seluruh waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah cuma minta sedikit gitu ya. Ini adalah bentuk lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan beban seperti umat terdahulu yang sampai 50 kali sehari. 50 waktu dalam sehari. Ya, 50 kali dalam satu hari. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya memberikan keutamaan kepada umat ini, ya, tidak diberikan kesulitan-kesulitan, ya, dengan amal yang ringan namun memiliki pahala yang besar seperti amal umat-umat yang terdahulu. Selanjutnya yu'ti 'ala rifqi, dan Allah memberi kepada sifat kelemah lembutan, ayyusibu 'alaihi, memberikan pahala atas sifat lemah lembut, ma la yusibu 'ala ghairihi, apa yang tidak dia berikan pahala kepada selain kelemah lembutan.
Fayu'ti alaih, maka Allah memberikan di atas kelemah lembutan itu fid dunya, di dunia, minas sana'il jamil, berupa pujian yang indah, wa nailil matalibi, berupa perayaan segala perkara yang dituntut, yang diharapkan, wa tashilil maqasidi, dan pemudahan segala maksud-maksud dan tujuan-tujuan. Jadi di dunia orang yang bersikap lemah lembut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan, dipuji oleh orang. Ya, jadi manusia akan senang dengan orang yang sifatnya lemah lembut. Manusia memujinya, Allah Subhanahu wa taala pun demikian memujinya. Dengan sikap lemah lembut, maka dia akan meraih segala segala keinginan-keinginannya, tuntutan-tuntutannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala maksud-maksud dan tujuannya. Itu di dunia, ya, di dunia. Wa fil akhirati, sementara di akhirat berupa apa? Minats thawabil jazil, berupa pahala yang tercurah, pahala yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pahala yang besar. Ma la yu'ti 'alal unfi, yaitu apa yang tidak diberikan kepada sikap kasar, wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, dan apa yang tidak diberikan kepada yang selainnya. Adapun sifat kasar, maka di dunia dia bukan dipuji, tapi apa? Dicela. Oh, kasar, yo. Wong garapane kasar, enggak dipuji sama manusia, dicela sama manusia, gitu ya. Maka dia tidak akan mendapatkan maksud-maksud dan tujuannya, ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara di akhirat pun demikian, dia enggak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekasarannya, enggak diberi pahala, ya. Justru dengan kasarnya dia akan mendapatkan dosa. Kita lanjutkan. Warifqu wallin, dan sikap lembut, ya, lin, ya, lemah lembut sama, ya. Arifqu wallin adalah natijatu husnil khuluqi, itu adalah hasil dari akhlak yang baik, wa thamratuhu, dan itu adalah buah daripada akhlak yang baik. Jadi orang di antara sifat akhlak atau di antara perilaku akhlak yang baik adalah lemah lembut, gitu ya. Dan akhlak yang baik itu, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala adalah buah daripada iman dan amal soleh. Dulu sudah kita sampaikan, ya. Buah daripada iman dan amal soleh itu akhlak yang baik. Dan di antara buah daripada akhlak yang baik itu apa? Kelemah lembutan. Maka di sini bagaimana mengobati orang yang sikapnya kasar? Apa obatnya? Ada orang yang sifatnya kasar, keras. Apa obatnya? Apa? Iman dan amal soleh. Itu sudah obatnya, ya. Jadi obatnya orang yang bersifat keras lagi kasar itu adalah iman dan amal soleh. Dia perbaiki keimanannya, ya, dia perbaiki amal solehnya, maka dengan iman dan amal soleh itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buahnya. Buahnya adalah berupa akhlak yang mulia, dan di antara bentuk akhlak yang mulia adalah apa? Sikap lemah lembut, ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan dikatakan al-hikmah, ya, dikatakan juga al-hikmah. Rifq itu juga disebut hikmah, ya, rifq itu juga disebut hikmah, yakni orang yang bersikap hikmah, bijaksana, yaitu an tada'al umura, engkau meletakkan perkara-perkara fi mawadhi'iha, pada tempat-tempatnya, asyiddata fi maudhi'iha, meletakkan yang kasar pada tempatnya, wallina fi maudhi'ihi, kemudian juga sikap lembut, lunak juga pada tempatnya. Ini hikmah, ini juga rifq, gitu ya. Ya, kasar pada tempatnya, lunak pada tempatnya. Wasaifa fi maudhi'ihi, meletakkan pedang juga pada tempatnya. Wasauta fi maudhi'ihi, demikian juga cambuk pada tempatnya. Ya,
Jadi orang yang bijak itu tahu kapan dia bersikap kasar, keras, kapan bersikap lunak, tahu. Kira-kira kapan kita bersikap kasar, keras, kapan? Kapan? Saat agama Allah Subhanahu wa taala dilecehkan. Nah, ini harus kasar, harus keras. Kita tidak boleh lunak. Nah, itu pada tempatnya ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bersifat lunak, lembut? Pada saat diri kita yang diganggu, misalkan. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala hak beliau sendiri secara pribadi diganggu, bahkan oleh orang Arab Badui gitu ya, diminta, kemudian sampai selendang Nabi ditarik membekas di leher Nabi SAW. Apa Nabi berbuat keras sama dia? Enggak. Nabi bersikap lunak kepada orang-orang itu. Kenapa? Karena hak diri beliau yang diganggu. Namun jika hak Allah Subhanahu wa taala diganggu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali bersikap keras. Nah, ini namanya keras pada tempatnya, lunak juga pada tempatnya. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pedang pada tempatnya, cambuk juga pada tempatnya. Ojo sampai wayahe dicambuk dipedang. Wayahe dipedang dicambuk, keliru. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ini masing-masing ada pada tempatnya. Fal mahmudu, maka yang terpuji adalah wasatun bainal unfi wallin. Yang terpuji itu adalah pertengahan, wasatun bainal unfi wallin, antara kasar dan lunak ya. Jadi ini pertengahan antara kasar dan lunak. Maksudnya apa? Dia bisa berdiri menempatkan dirinya di tengah. Dia bisa kapan kasar, dia bisa kapan lunak. Gitu ya. Waktu kasar diperlukan yo kasar, waktu lunak diperlukan yo lunak. Gitu ya. Paham di sini ya? Kama fi sairil akhlaqi, sebagaimana pada keseluruhan akhlak. Walakin akan tetapi lamma kanatit tibau, tatkala adanya tabiat ilal unfi, kepada sifat kasar, wal hiddati, dan sifat tajam ya, tajam, kasar lagi tajam. Ikut terjemahan apa nih ya, kasar lagi tajam, amyala itu lebih condong ya. Maka kanatil hajatu, maka adalah hajat ila targhibihim, untuk mendorong mereka manusia fi janibir rifqi, di sisi lemah lembut itu, aksara, lebih banyak gitu ya. Jadi seorang itu yang utama adalah berdiri di tengah antara kasar dan lunak gitu ya. Dia bisa menempatkan diri kapan kasar, dia bisa menempatkan diri kapan lunak gitu ya. Namun tatkala manusia, tabiat manusia itu ya, kecenderungannya adalah kepada sifat kasar gitu ya, maka dorongan untuk bersikap lunak lebih dibutuhkan gitu ya. Kenapa? Manusia lek dikongkon kasar gampang, lek dikongkon lunak susah kan itu ya. Jadi ini tabiat manusia, lek dikongkon kasar no gampang, sapa gak iso muring-muring iso kan gitu, yang karek muring-muringnya ya. Tapi kalau disuruh menahan amarah, nah ini kan butuh latihan. Lihat dengan muring bisa. Ini tabiat manusia secara umum loh ya. Tabiat manusia secara umum, lihat dengan muring lebih mudah daripada kalau disuruh sabar ya. Disuruh untuk keras, kasar itu lebih mudah daripada kalau disuruh untuk lembut dan lunak. Maka didorong ya agar mereka bersifat lebih banyak lunaknya. Falidzalika, oleh karena itulah katsura sana'u syar'i, banyak pujian syariat ala janibir rifqi, di atas sisi kelemah lembutan, dunal unfi, selain daripada unuf ya. Jadi lebih banyak memuji sifat lemah lembut. Demikian jemaah sekalian, dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Wal kamil, dan yang sempurna, kita perhatikan, yaitu man mayyaza, yaitu orang yang mampu membedakan. Ini yang sempurna ya, yaitu orang yang mampu membedakan mawaqi'ar rifqi,
tempat-tempat kelemah lembutan an mawaqi'il unfi, dari tempat-tempat kekasaran. Ya, ini yang sempurna. Yaitu orang itu mampu membedakan ya tempat di mana dia bersikap kasar dan tempat di mana dia bersifat lunak. Dia bisa membedakan. Jadi tahu kapan keras, kapan tidak keras, gitu ya. Dan ini semuanya disetir dengan iman dan amal soleh. Kalau kita melihat misalkan dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar, yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Tabiatnya Abu Bakar lebih banyak lunaknya. Tabiatnya Umar lebih banyak kerasnya. Kerasnya ya, bukan kasar loh ya. Kerasnya. Ya, lebih banyak kerasnya. Namun kita perhatikan pada saat memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, maka tampak kerasnya Abu Bakar jauh melebihi kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Perhatikan itu, Abu Bakar yang tabiatnya adalah lembut, lunak, namun tatkala memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, maka Abu Bakar jauh lebih keras daripada Umar. Umar tidak setuju mereka diperangi. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala mengatakan, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Kita perhatikan, karena iman dan amal soleh, maka sifatnya yang biasanya lunak menjadi sangat keras karena di hadapan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, karena iman dan amal solehnya, sifatnya yang keras, bisa lunak, langsung lembut tatkala di hadapan Al-Qur'an. Gitu ya, saat ada orang yang mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, ya, kamu ini tidak berbuat adil, berbuatlah kamu adil." Maka dia langsung memerah wajahnya, sudah mau mengangkat tangan, kemudian orang itu mengatakan dalil dengan membacakan ayat Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, gitu ya. Dan orang-orang yang menahan amarah dan maafkan manusia, langsung turun menjadi lunak, lembut. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini orang-orang yang memiliki sifat yang seperti ini, al-kamil, yang sempurna, yaitu orang yang bisa membedakan mana tempat-tempat berlemah lembut dan mana tempat-tempat bersikap keras. Fayu'ti kullu amrin haqqah, dan memberikan setiap perkara haqqahu, haknya. Fa in kana qasiral basirati, ya, maka jika dia adalah orang yang kurang ilmunya, au ashkala alai, atau menjadi masalah atasnya, hukma waqi'atin, hukum satu kejadian, minal waqa'i, dari berbagai kejadian, falyakun miluhu ila rifqi, maka hendaknya kecondongannya adalah menuju kepada kelemah lembutan. Fa innan najaha ma'ahu fil ghalibi, dikarenakan kesuksesan, keselamatan itu bersama dengan kelemah lembutan, fil ghalibi, pada mayoritasnya atau kebanyakannya, gitu ya. Jadi kalau seseorang itu sudah bisa membedakan mana rifq, mana mana tempatnya rifq dan mana tempatnya keras, ya sudah selesai. Dia bisa menempatkannya. Namun ada di antara orang yang dia kurang ilmunya, misalkan, gitu ya, kemudian dia nggak bisa membedakan, aku seharusnya ini bersikap kasar atau bersifat lembut, ya, maka milih yang mana? Milih yang lembut. Maksudnya di situ, yang dimaksud oleh mu'alif di sini seperti itu. Kenapa? Karena keselamatan itu bersama dengan kelemah lembutan, ya, fil ghalib, ya, kebanyakannya, ya. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, faqad qala al-Mustafa, dan telah bersabda al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, innar rifqa, sesungguhnya kelemah lembutan, la yakunu fi syai'in, tidak ada pada sesuatu, illa zanahu, melainkan akan menghiasinya, wala yunza'u min syai'in, dan tidaklah dicabut dari sesuatu, illa syanahu, melainkan itu akan mencemarinya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya contoh misalkan ya dalam berdakwah, dakwah disertai dengan kelemah lembutan, maka dakwah itu semakin indah, semakin dihiasi dengan keindahan-keindahan. Namun tatkala dakwah misalkan ya kita contohkan disertai dengan tatkala dicabut ya kelemah lembutannya, maka dakwah itu justru menjadi sesuatu yang sangar dan menakutkan ya. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Sama sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang dibungkus dengan kebaikan gitu ya, maka akan semakin menjadi baik. Ya, sesuatu yang dibungkus dengan kebaikan maka akan menjadi baik. Namun sebaliknya sesuatu yang baik tapi dibungkus dengan keburukan menjadi buruk, ya, menjadi buruk. Ya. Ya contohlah misalkan ada kue ya sama gitu ya, sama kue sama, isinya sama, bahannya sama, ya dibungkus dengan plastik yang wah bagus ya, apa namanya ono mereke gitu ya, kemudian ditambahi dengan toke mui halal dan seterusnya ya. Yang satu ya podo tapi dibungkus godong. Wis godong nyel ngono. Kira-kira sing ndi sing apa namanya lebih mahal kira-kira harganya? Hah? Sing ana mereke mang padahal isine sama. Padahal isine padha ae ngono iku padahal. Tapi yang tadi itu karena dibungkus dengan yang sesuatu yang baik ya, sesuatu yang bagus dan seterusnya, maka menjadi lebih mahal ya, menjadi lebih mahal. Baik. Tapi ada satu barang gitu ya. Satu barang ini sudah dibungkus dengan bungkus yang menakutkan. Ini membunuhmu. Tapi saya dipangan gitu ya. Iya. Ya itu rokok sudah dibungkus dengan bungkus yang menakutkan ya, rokok membunuhmu. Ya sih disesep aja kan gitu. Nah, ini ini aneh manusia ini memang. Baik, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita sebutkan sini, ada kita tambahkan di antara fadilah keutamaan lemah lembut ya, di antara fadilah keutamaan lemah lembut. Yang pertama, fadailur rifqi, keutamaan lemah lembut. Yang pertama jelas sesuai dengan judul kita, yakni annallaha yuhibbuhu. Ini ya, Allah mencintai sifat kelemah lembutan. Ini yang pertama. Ini keutamaan orang yang berlemah lembut, dicintai sama Allah karena Allah mencintai kelemah lembutan. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Hadis muttafaqun alaih. Ini pertama ya, sungguhnya Allah cinta dengan kelemah lembutan dalam segala perkara. Lalu fadilah keutamaan yang kedua, yaitu bahwasanya ar-rifqu yuzayyinul umura. Tadi sudah kita sampaikan ya. Kelemah lembutan itu akan menghiasi segala perkara. Ya, segala perkara kalau ada kelemah lembutannya maka dia akan semakin menjadi indah. Ya, semakin menjadi indah apapun itu bentuknya. Jual beli dengan kelemah lembutan, jual belinya jadi indah. Misalkan kita ke toko sing dodol lemah lembut, Masya Allah, seneng nggak? Seneng, pasang muka yang Masya Allah menyenangkan gitu ya. Kemudian tokonya ditata dengan rapi, seneng, blater sing dodol. Masuk toko liyane pasang muka mbesengut. Toko ini korat karit, wongi kereng, balik kira-kira. Gak ngarah kan gitu ya, kasar gitu misalkan. Baik. Kemudian yang ketiga, ini dalilnya sudah kita sampaikan ya, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sungguhnya sikap lemah lembut tidak ada pada suatu melainkan akan menghiasinya, tidak dicabut dari suatu melainkan juga akan mencemarinya. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada orang yang berlemah lembut. Ya, jadi doa Nabi bagi orang yang berlemah lembut. Apa doanya? Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma ya Allah, man rafaqa bi ummati farfuq bih.
siapa yang berlemah lembut terhadap umatku, maka lemah lembuti dia. Gitu ya. Siapa yang berlemah lembut kepada umatku, maka berlemah lembutlah terhadapnya. Wa man syaqqa alaihim, dan siapa yang memberatkan umatku, fa syaqqa alaih, maka beratkan dia. Ya. Jadi ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berlemah lembut kepada umat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah berlemah lembut kepada dia. Tapi kalau dia bersifat keras, kasar, memberatkan, menyulitkan umat ini, maka Nabi berdoa agar dia dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga. Yang keempat, keutamaan yang keempat, mendapatkan berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan adkhala alaihimur rifqa." Nah, ini. Jika Allah berkehendak baik terhadap satu kaum, maka Allah masukkan kepada mereka sikap lemah lembut. Jadi kalau ada orang itu dia punya sikap lemah lembut dan seterusnya, maka mudah-mudahan Allah berkehendak baik kepada dirinya. Itu kehendak baik. Allah ingin memberikan kepada dia kebaikan. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia bersikap lemah lembut, gitu ya. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ya idza ahabba ahla baitin, sesungguhnya Allah jika dia mencintai satu keluarga, gitu ya, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu keluarga, adkhala alaihimur rifqa, Allah akan memasukkan, memberikan kepada mereka apa? Kelemah lembutan. Ini yang keberapa? Yang kelima. Bon ngali nomor ya. Yang kelima, ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang kelima, Allah jika Allah cinta dengan satu kaum, maka Allah berikan kepada mereka kelemah lembutan. Yang keenam. Yang keenam, ya. Oh, yang keenam ini sama dengan poin yang keempat, ya. Yaitu idza arada bi ahli baitin khairan apa niku? Kok sing adkhalahum ala babir rifqi, yang sing kurang nih ya. Adkhalahum ala babir rifqi, maka Allah masukkan autallahum ala babir rifqi. Allah tunjukkan mereka kepada pintu kelemah lembutan, ya, sama dengan poin yang nomor 4, ya, ini kebaikan akan ada pada orang-orang yang berlemah lembut. Baik. Sekarang poin yang ke niki seharusnya kosong. Nah, ini yang ke-6. Ngeten nggih? Yang ke-6. Poin yang ke-6. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, fadilah yang ke-6 yaitu keutamaan, ya, keutamaan anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada selain sifat lemah lembut. Jadi orang yang bersifat lemah lembut diberikan keutamaan yang lebih daripada yang tidak bisa bersikap lemah lembut, ya. Yang tadi sudah kita bacakan dalilnya, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa ya'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Sesungguhnya Allah itu Maha lembut, mencintai kelemah lembutan, dan dia akan memberikan kepada sifat lemah lembut apa yang tidak dia berikan kepada sifat kasar, ya. Jadi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi keterangannya, di dunia mendapatkan pujian, ya, mendapatkan segala tuntutannya, di akhirat mendapatkan apa? Surga, ya, mendapatkan pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang ke-7 sekarang keutamaannya, jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan pertolongan Allah. Mendapatkan pertolongan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jalla yuhibbur rifqa wa yardahu,
Dia mencintai kelemah lembutan dan meridainya. Jadi lemah lembut tadi itu dicintai oleh Allah dan dia ridai. Wa yu'inu alaih, dan Allah akan berikan bantuan pertolongan atas kelemah lembutan. Ma la yu'inu ala unf, apa yang dia tidak berikan pertolongan kepada sikap kasar. Jadi orang yang memiliki sikap lemah lembut mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Haditsun sahih, ya. Disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Baik. Sekarang yang ke-8. 8 ya. Dihalalkan segala kebaikan. Ya, poin yang ke-8, dihalalkan segala kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhramur rifqa yuhramul khaira." Ya. Man yuhramur rifqa yuhramul khaira kullahu. Siapa yang diharamkan dari sikap lemah lembut, maka dia diharamkan dari segala kebaikan. Maknanya, siapa yang berlemah lembut dihalalkan segala kebaikan. Ya, dia mendapatkan, dihalalkan oleh Allah segala bentuk kebaikan. Artinya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Baik. Keutamaan yang ke-9, menjadi orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW bersabda, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Ya, Nabi SAW bersabda, bermudah-mudahlah kalian, berikan kemudahan. Ya, yassiru wala tu'assiru, jangan kalian mempersulit. Ya, basyiru wala tunafiru, berikan berita gembira, jangan menakut-nakuti yang membuat orang lari. Ya, jadi orang yang bersikap lemah lembut berarti dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Poin yang ke-10. Keutamaan yang ke-10. Mendapatkan keselamatan dari api neraka. Ya. Jadi orang yang berlemah lembut mendapatkan keselamatan dari api neraka. Ini ar-rifqu min asbabin najati minan nar. Lemah lembut termasuk di antara sebab-sebab keselamatan dari api neraka. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman yuhramu 'alan nar." Maukah kalian ku beritahu terhadap tentang orang yang diharamkan dari api neraka? Maka Nabi mengatakan orang yang diharamkan dari api neraka itu adalah yuhramu kullu qaribin hayyinin layyinin sahlin. Diharamkan api neraka itu ya dari apa? Setiap orang yang dekat kepada manusia, lunak, lemah lembut, lagi mudah kepada manusia ya. Jadi diharamkan dari api neraka. Orang mukmin kemudian dia berlemah lembut, maka dia diharamkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, demikian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang lainnya sudah sama dengan apa yang telah kita bahas ya. Demikian ini tentang masalah sikap lemah lembut ya. Jemaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Untuk poin yang berikutnya, yakni amal yang berikutnya, yaitu al-haya. Ini poin yang ke-13. Poin yang ke-13, salis asyar. Sekarang kita masuk dalam salis asyar. Poin yang ke-13, yaitu yuhibbullahul haya'a was-satra. Allah cinta dengan malu dan menutup. Satar, menutup, ya, menutupi diri. Jadi menutup aib. Jadi Allah Subhanahu wa taala cinta dengan malu, sifat malu ya, dan menutup diri. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla halimun hayyun sittirun yuhibbul haya'a was satra." Sesungguhnya Allah azza wa jalla zat yang maha lembut, ya, zat yang maha lembut, zat yang maha malu, lagi zat yang menutupi. Yuhibbul haya'a was satra, Allah cinta dengan sifat malu dan menutup.
Fa idza tasala ahadukum falyastatir, maka jika mandi salah seorang di antara kalian maka hendaknya dia menutupi diri. Maksudnya bukan mandi di tempat yang terbuka, mandi di tempat yang tertutup. Maksudnya gitu maksudnya gitu ya. Mandi di tempat yang tertutup, bukan di tempat yang terbuka ya. Jadi kita perhatikan di sini jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Santun, Maha Malu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyukai sifat malu. Ya, menyukai sifat malu. Dan malu itu ada dua, malu yang terpuji dan malu yang tercela. Malu yang terpuji itu namanya haya, kalau malu yang tercela namanya apa? Khojal. Itu dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau malu yang terpuji itu haya, kalau malu yang tercela adalah khojal, ya, khojal. Kalau malu yang terpuji itu malu dalam kebaikan-kebaikan, ya, kaitannya dengan kebaikan-kebaikan. Malu untuk bermaksiat itu malu yang terpuji, ya. Malu untuk bermaksiat maka itu malu yang terpuji, ya. Tapi kalau malu pakai kupluk, ya, malu gitu ya. Misalkan pakai baju muslim malu, ini namanya khojal. Itu namanya khojal. Itu di antara contohnya saja ya jamaah sekalian, dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala Rasulullah, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman, sementara malu adalah satu cabang dari keimanan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi malu itu bagian dari iman. Seseorang itu tidak dianggap dia mukmin kalau tidak memiliki sifat malu. Ya, kalau tidak memiliki sifat malu. Waqad kana Nabi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'in minal udhara'i fi khidriha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling pemalu daripada wanita-wanita perawan dalam pingitannya. Ya, ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat pemalu. Ya, sangat pemalu. Asyadda haya'an minal udhara'i fi khidriha. Ya, sangat pemalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat malu ini hendaknya lebih banyak ada pada laki-laki atau perempuan? Perempuan, ya. Karena malu ini adalah perhiasan orang mukmin, lebih-lebih lagi adalah mukminah, ya. Setiap wanita harus memiliki sifat malu yang seperti ini, di mana di zaman kita saat sekarang ini banyak sekali wanita-wanita yang tidak punya malu, ya, tidak punya malu. Tidak punya malu, dia terutama di dalam dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan auratnya, mengumbar auratnya, tidak menutup auratnya dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Sekarang kita bahas al-haya, sifat malu. Al-haya'u fil lughah. Malu secara bahasa minal hayati, dari kata-kata hayati yakni hidup. Wastahyar rajul, ya, atau wastihya ar-rajuli, istihya ar-rajuli, dan malunya seseorang itu min quwwatil hayati fihi, karena kekuatan kehidupan yang ada padanya. Jadi kalau orang itu hidupnya, kekuatan hidupnya kuat, maka sifat malunya kuat, gitu ya. Dan orang itu dikatakan kekuatan hidupnya itu dari mana? Kekuatan hidupnya dari mana? Iman. Ya, orang yang beriman maka dia itu orang hidup. Tapi kalau orang tak beriman, ketokane urip tapi mati, itu bangkai berjalan, kan gitu ya. Maka orang yang beriman maka adalah orang yang hidup. Maka orang yang hidup dialah orang yang punya iman, punya sifat malu. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak punya malu ya memang tidak ada iman. Tidak ada iman. Ya, sehingga mereka berani melakukan perkara-perkara yang memalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ketiadaan iman, ya, atau menipisnya keimanan di dalam dirinya.
Lisyiddati ilmihi, dikarenakan kencengnya ilmunya, bimawaqi'il aibi, terhadap tempat-tempat aib. Fal haya'u min quwwatil hissi wa lutfihi, maka malu itu dari kekuatan indera, dari kekuatan perasaan dan kelembutannya, wa quwwatil hayati, dan kekuatan kehidupannya. Wa ala hasabi hayatil qalbi, maka sesuai dengan hidupnya hati, yakunu fihi quwwatu khilqil atau khalqil hayai, maka akan ada padanya kekuatan sifat malu, ya. Jadi kalau orang itu hatinya semakin hidup, maka semakin kuat juga sifat malunya. Maka iman dengan malu itu senantiasa berbanding lurus. Iman dan malu itu berbanding lurus. Kalau imannya naik, maka malunya semakin naik. Kalau malunya jatuh, berarti imannya juga jatuh. Seperti itu ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin pasti tahu malu. Enggak tahu malu berarti kurang imannya gitu ya. Ojo ngomong enggak mukmin gitu ya. Enggak sempurna keimanannya. Jadi iman sama malu itu akan terus berbanding lurus ya jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu libas di bawah ini, wal haya'u fil insani qad yakunu min thalathati aujah. Malu dari dalam diri manusia itu kadang terdiri dari 3 sisi. Ya, perhatikan di sini, malu itu pada diri seseorang kadang terdiri menjadi 3 sisi. Ya, jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Ahaduha, salah satu di antaranya adalah haya'uhu minallah, malunya kepada Allah. Ini satu. Malu kepada Allah. Wa tsani, yang kedua, haya'uhu minan nas, malu kepada manusia. Wa tsalits haya'uhu min nafsi, malu pada diri sendiri. Nah ini, malu ini 3 tingkatan. Malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu kepada diri sendiri. Taib. Fa amma haya'uhu minallah, maka adapun malunya kepada Allah taala, fa yakunu bimtithali awamiri wal kafi an zawajirihi. Nah, malu kepada Allah itu bagaimana implementasinya? Ya, pengamalannya itu yaitu dengan cara menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, menahan diri dari segala perkara yang dia larang. Ini bentuk malu kepada Allah, ya. Jadi bentuk malu kepada Allah adalah kita jalankan perintahnya, kita tinggalkan segala larangannya. Ini bentuk malu kepada Allah, ya. Karena kita malu kepada Allah, kita sholat, kita puasa, kita berhaji bagi yang muda dan seterusnya. Karena kita malu kepada Allah, kita tinggalkan segala larangan, ya. Tidak berzina, tidak minum khamr, ya, tidak makan perkara yang diharamkan dan lain sebagainya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Ya. Ini yang sering dengarkan Radio Alum ini sering ini dibacakan hadis ini. Istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah sebenar-benarnya malu. Qala qulna ya Rasulullah, maka perawi berkata, kami katakan wahai Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah, sesungguhnya kami telah malu, kami itu malu ya Rasulullah. Ya, segala puji milik Allah. Maka Nabi mengatakan laisa dzak, bukan itu. Walakinnal istihya'a minallah haqqal haya. Namun malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah antahfadha ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepala dan isinya kepala. Ya, dan apa yang dikandung oleh kepala. Apa sih dikandung kepala niku? Pikiran, ya. Pikiran macam-macam karena tempatnya memori, ya. Pikiran macam-macam. Pengen apa, keinginan apa, memendam apa dan lain sebagainya. Jadi menjaga kepala dari segala macam pikiran-pikiran yang enggak benar. Wal batna wa ma hawa, menjaga perut, ya, dari apa yang dikandung oleh perut. Dari perkara-perkara yang diharamkan, jangan sampai masuk ke dalam perut apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepala tadi dan apa yang ada di kepala, maksudnya adalah jaga mata. Ya kan yang ada di kepala ya. Jaga mata, jaga telinga, jaga lesan, jaga hidungnya dan seterusnya. Jangan sampai digunakan untuk perkara-perkara yang diharamkan. Gunakan semuanya untuk ketaatan kepada Allah. Mata taat, ya, telinga taat, mulut taat, lesan taat dan seterusnya. Perut pun demikian, ya, jangan dimasukkan kecuali yang halal, yang haram tinggalkan. Wal tadhkuril mauta wal bila. Nah, ini sifat malu yang berikutnya, kamu harus ingat kematian dan ingat belai, bencana.
ya. Yang nanti yang paling besar bencana dari akhirat. Wa man aradal akhirat taraka zinatad dunya, dan siapa yang ingin akhirat dia tinggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalik, maka siapa yang telah mengerjakannya demikian faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ini malu yang kepada Allah, ya, yaitu dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Wahadal haya'u, dan malu ini yakunu min quwwati dini wa sihhatil yakin. Nah, malu yang seperti ini adalah berasal dari kekuatan agama dan sehatnya keyakinan, sehingga bisa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Yang kedua, amma haya'uhu minan nas, adapun malunya dari manusia, fayakunu bikaffil adza, maka malu dari manusia itu dengan cara menahan diri dari mengganggu manusia. Wa tarkil mujahara bil qabih, dan meninggalkan terang-terangan melakukan keburukan. Jadi tidak menampakkan keburukan kepada manusia. Maksudnya di sini adalah menjaga diri jangan sampai berbuat buruk yang kemudian itu dilihat oleh manusia. Kalau terhadap Allah tadi sudah. Sekarang jangan sampai manusia. Kenapa? Karena kalau dilihat manusia bisa jadi manusia akan mencontoh. Kalau mencontoh akan mendapatkan apa? Dosa jariyah, dosa mengalir gitu ya. Maka menahan diri. Kemudian juga menahan diri dari mengganggu mereka, mengganggu harta mereka, darah mereka, kehormatan mereka, dan lain sebagainya. Jadi tetangga yang baik, jadi teman yang baik, jadi saudara yang baik, dan seterusnya. Jadi tidak mengganggu manusia. Wa hadzan nau'u, dan macam ini minal haya qad yakunu min kamalil muru'ah, itu kadang ada dari sempurnanya muru'ah. Ya, wal hadri minal malamah wadzam, dan hati-hati dari segala celaan dan makian, ya. Jadi ya dari tabiatnya, akhlaknya, dia menjaga diri, kehormatan dan sebagainya. Yang selanjutnya, amma haya'uhu min nafsihi, adapun malunya dia terhadap dirinya, dari dirinya adalah fayakunu bil iffati wasiyanatil khalawat, ya, yaitu dengan menjaga kesucian diri, kemudian juga menjaganya dari segala perkara, ya, dari segala perkara yang dilarang pada saat bersendirian, wasiyanatil khalawat, ya. Jadi menjaga diri pada saat yang dia bersendirian, tidak ada orang, ya. Jadi ini bentuk malu kepada diri sendiri, menjaga diri, kesucian diri, kemudian menjaga diri pada saat bersendirian dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka sudah dia menjadi orang yang beruntung. Malu kepada Allah, malu kepada manusia, dan juga malu kepada diri sendiri. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidak akan datang kecuali dengan bawa kebaikan. Orang yang punya sifat malu, pasti dia akan datang dengan bawa kebaikan. Bahkan Nabi SAW bersabda, al-haya'u khairun kulluh, malu itu kebaikan semuanya. Au qala al-haya'u kullu khairun, atau beliau bersabda, malu itu semuanya baik, ya, malu itu semuanya baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai annahu sababun li jalbil khairi ilai, atau itu maknanya adalah penyebab untuk mendapatkan kebaikan kepadanya. Jadi dengan sifat malunya, ya, sifat malu, ya, jamaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mirip dengan rifaq, lemah lembut tadi itu, maka al haya'u fi syai'in illa zana. Ya, tidaklah malu itu ada pada sesuatu melainkan malu itu akan menghiasinya. Jadi lemah lembut dan malu itu akan menghiasi segala sesuatu. Namun demikian, sesuatu yang tercampur darinya sifat malu dan lemah lembut, maka itu akan merusaknya. Itu akan merusaknya. Ya, bagi orang-orang yang soleh, misalkan orang soleh, ya, bagi orang-orang yang soleh, yang tabiatnya lurus, yang fitrahnya lurus, misalkan gitu, ya. Ada orang, misalkan misalkan, ya, ada orang yang ayune yo opo ae, misalkan, tapi kalau dia nggak punya malu, jadinya jelek, jadinya jijik, menjijikkan bagi orang-orang yang fitrahnya lurus, gitu ya. Bagi orang yang fitrahnya nggak lurus, ya seneng ae, kan gitu, ya. Ya seneng ae, mumpung jarene ngono. Tapi bagi orang-orang yang fitrahnya lurus, gitu ya,
yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melihat wanita yang tidak punya malu misalkan, justru tidak suka. Ya, ada perasaan bahkan mungkin bahasa kasari gilo kan gitu ya. Ya, melihatnya enak ya, melihat yang semacam itu. Ya, itu ya. Demikian. Karena apa? Karena dengan dicabutnya malu dari dirinya, maka itu akan memperburuknya bagi dia di hadapan orang-orang yang fitrahnya baik, yang fitrahnya lurus, bahkan apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Faqaulu fi syai'in, sabda Nabi SAW di sesuatu, maka fi mubalaghah, dalamnya ada mubalaghah. Ai lau qaddira an yakunal haya'u fi jamadin lazanahu. Seandainya ditakdirkan malu itu ada pada benda mati, maka pastilah benda mati itu akan terhiasi dengan sifat malu. Fa kaifa bil insan, bagaimana jika itu ada pada manusia, ya, maka akan semakin menjadi indah, ya jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir di sini tentang as-satr, ya. Qala Allah taala, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sungguhnya kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian, dan pakaian indah sebagai perhiasan. Walibasu taqwa dzalika khair. Sementara pakaian takwa, ya, pakaian ketakwaan itu lebih baik. Ya, makanya baju koko jadi namanya baju takwa. Ini sekedar penamaan, ya, bukan itu maksudnya. Oh, baju takwa itu lebih baik daripada baju kemeja enggak ngono maksudnya, ya. Walibasu taqwa dzalika khair. Maksudnya apa? Orang yang menghiasi dirinya dengan ketakwaan, ya, karena inna akramakum indallahi atqakum, ya, ini maksudnya baju ketakwaan. Maka amarallahu azza wajal, Allah perintahkan bani Adam, anak cucu Adam, bitaghtiyatil aurat, untuk menutupi aurat, wasatril ajsam, menutupi tubuh, li'annahu yuhibbus satra, dikarenakan Allah cinta dengan menutupi diri, wa yubghidu ta'ari, dan membenci telanjang. Wa kadzalika amara rasulahu, demikian juga dia merintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam bisatri, untuk menutup, wal i'tina bihifdzil aurah, untuk perhatian menjaga aurat, wa naha anit ta'arri, dan melarang dari telanjang. Faqala iyyakum wat ta'ari, dan bersabda Nabi, jauhilah kalian dari sikap telanjang, dari bertelanjang. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud as-satr di sini adalah menutup aurat, ya, menutup aurat, jangan gampang membuka aurat, nih, jangan bermodel seperti masa lalu, masa dulu gitu, ya, mandi sak kuarepis, pokoknya kali ngene adus misalnya wis ndek kali biasa gak ada izin gitu, ya. Itu masa lalu, ya, itu masa lalu, wis ndek kali gak ada izin, wis lanang campur ono wong wedok wis malah surat atau sembarang gitu, ya. Itu masa lalu gitu, ya. Kalau orang sudah belajar, ya, ilmu, maka tidak akan melakukan yang demikian. Dia tidak akan membuka auratnya kecuali dalam keadaan yang sangat tertutup, yang sekiranya tidak ada orang yang bisa melihatnya, gitu, ya. Ya, jangan turun dari mobil, ya, turun dari mobil, pintu dibuka, moro kencing sakarepe, ya, di ban, ya, di pinggir rembong, ya, enggak lah, ya, enggak pantas, enggak cocok bagi orang-orang yang sudah belajar ilmu. Cari tempat yang the best, ya. Baik. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam hari ini atau materi kita ada 2 poin yang kita bahas, poin yang ke-12 dan 13 tentang rifq dan haya, ya, lemah lembut dan malu, ya. Kita punya waktu berapa menit ini? 28 nih. Kakean yo. 18 menit untuk tanya jawab. Kalau ada bertanya kita persilakan, tafadhol. Naam,
Pertanyaan yang pertama datang dari Karangploso. Ya, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Dari Ukhti Fanya. Pertama-tama alhamdulillah syukur karena saya masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian Ustadz. Ini yang keempat kalinya saya ikuti. Mudah-mudahan saya diberi istiqomah. Dan yang kedua, terima kasih banyak saya mengucapkan untuk Ustadz yang mana saya menjadi tahu tentang perkara-perkara yang harus saya dahulukan. Dan yang ketiga, alhamdulillah suara Ustadz di desa saya begitu jernih. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang baik untuk Ustadz. Amin. Ustadz, saya ini sangat kasar dalam berbicara dan berjalan. Akan tapi kalau ada masalah, saya lebih pilih diam, tidak mengkasari orang. Apakah kasar yang seperti ini harus dirubah? Saya ingin berubah tapi malu pada teman-teman. Mohon semangatnya Ustadz. Taib, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan sikap lemah lembut. Dan kalau ada di antara kita yang memiliki sifat kasar, tabiatnya keras misalkan, mudah-mudahan dengan iman dan amal saleh, yang iman dan amal saleh itu dibangun di atas ilmu tentunya, ya, maka bisa mengalahkan tabiatnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya di sini, saya ini sangat kasar dalam berbicara dan berjalan. Kasar dalam berbicara dan berjalan. Nah, tetapi kalau ada masalah saya lebih pilih diem, tidak mengkasari orang. Ya, ini sudah pilihan yang bagus ya. Ya, kalau udah merasa dirinya ini pemarah atau kasar, tatkala dibuat marah misalkan, lebih memilih diam, itu sudah bagus. Di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, Nabi bilang mengatakan, jika yang maknanya ya, kalau kamu tidak bisa berkata-kata yang baik, maka hendaknya diam ya. Jadi kamu tidak bisa mengucapkan kata yang baik ya, maka hendaknya kamu diam. Itu sudah benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Lalu apakah saran seperti ini harus dirubah? Tabiat itu jarang bisa dirubah. Yang namanya tabiat. Tapi adalah ditahan. Seperti ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tidak mengatakan ghairil ghaidha, rubahlah marah. Hendak. Kenapa? Sifat pemarah tidak bisa dirubah. Tetapi apa? Bahasa Al-Quran itu wal kadhiminal ghaidha, yakni menahan amarah. Menahan amarah. Gitu ya. Jadi menahan amarah. Nabi pun demikian. Tatkala memberikan nasihat kepada orang yang pemarah, gitu ya. Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Gitu ya. Jangan marah, jangan mengatakan buang sifat marahmu. Dah iso. Ya, membuang sifat itu susah, ya. Tapi yang benar adalah diarahkan kepada kebaikan, diarahkan kepada keridhaan, ditahan, gitu ya. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Jadi ditahan. Jadi sudah benar. Tatkala dalam keadaan seperti itu ya, mengingat-ingat tentang keutamaan orang yang menahan amarah, mengingat-ingat tentang keutamaan orang yang bersikap lembut, kemudian ditahan dan seterusnya ya. Jadi di situ tidak mungkin bisa hal itu untuk dihilangkan, gitu ya, tapi bisa ditahan ya. Dengan sering latihan menahan, maka tabiat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan bisa berubah ya, akan bisa berubah ya. Yang tabiat dia suka marah atau memang orang yang pemarah, tapi dengan kesungguhan dia untuk menahan amarahnya, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang yang tidak mudah marah. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Pertanyaan berikutnya dari Roy di Merjosari, Malang. Ingin bertanya Ustaz, apakah bedanya bijak dengan keras atau kasar? Dalam Islam itu seperti apa? Syukran. Bedanya bijak dengan keras atau kasar dalam Islam itu apa?
Tadi kalau keras al-unf ya, gitu ya, atau fadhan ghalidhal qalbi, ya fadhan kasar, keras. Yang ini tadi perbedaan antara bijak dan keras ya jelas jauh ya. Kalau keras itu sendiri dan bijak tadi sudah kita sebutkan, termasuk orang yang memiliki sifat hikmah, bijak, dia tahu membedakan tempat kapan dia bisa bersikap keras, kapan dia bisa bersikap lunak ya. Kapan keras dia keras, kapan lunak dia lunak. Kapan dibutuhkan keras maka dia bersifat keras, kapan dibutuhkan lunak dia bisa bersikap lunak. Ini orang yang bijak ya, bisa membedakan antara keduanya ya. Jamaah sekalian, maka dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, wallahu alam. Mungkin ini yang ana fahami dari pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ada orang atau mungkin satu suku tertentu memang logatnya kasar. Atau logatnya atau ya memang satu suku misalnya logatnya kasar atau keras ya, logatnya. Lek wongnya jane yo enggak, cuma carane ngomong yo kasar. Lek wongnya yo enggak sakjane kan gitu yo. Bagi sama suku ya biasa aja. Beda suku iki muring-muring tanang aku rek kan gitu ya. Beda suku, misalkan semacam itu. Maka bagaimana di sini jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, maka fikihnya itu adalah orang itu tatkala berbicara melihat siapa yang berbicara. Ya, siapa yang berbicara, lawan bicaranya itu dilihat, iki wong iki biasa ya opo kan itu ya, tahu. Artinya memahami orang yang diajak bicara. Kita contohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan. Datang orang Arab Badui menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung ngomong, ya Muhammad. Ya. Kalau itu para sahabat nyeluk ngono, maka itu adalah dosa besar. Ya, kalau itu para sahabat di Madinah yang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung manggil nama, maka itu dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Tidak diperbolehkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tidak boleh manggil Nabi dengan sebutan nama langsung. Nah ini orang-orang Badui gak tahu belajar. Ya, tiba-tiba datang langsung mengatakan, ya Muhammad, aku mau masuk Islam nih, gitu ya. Dia habis masuk Islam. Kemudian ajarkan kepada aku apa yang wajib. Ajarkan yang wajib. Ya wis, kalau aku ngajak melakukan ini, aku masuk surga ya. Iya ya wis, gak nambah, ditinggal, gitu ya. Itu aja yang dia dilakukan. Jadi apa? Memang gayanya gaya unta, gaya kasar ya. Gembuli ambek unta kan gitu ya, gaya kasar ya. Logatnya kasar, gayanya kasar, belum berpendidikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diam aja, biasa aja. Gitu ya. Tidak memberikan teguran kepada dia dan seterusnya. Seperti itu ya jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ya kalau memang itu kebiasaan dia, tabiatnya, mungkin sukunya seperti itu ya, selama hidupnya yang memang ngomongnya seperti itu, yang tidak ada masalah. Dan tidak ada masalah itu, tidak ada celah bagi dirinya. Tidak ada celah bagi dirinya. Namun tatkala dia sudah pindah suku, artinya merantau ke sana, ya mbok yo melihat dan belajar adab suku yang sekarang dia tinggal di sana. Oh, suku ini aku ngomong kayak gini iki dikira muring-muring gitu ya. Ya ditahan, belajar ya apa carane wong ngomong di sana. Yang didatangi pun demikian, ya paham anjene wong kono, paham, aja dipeati kan itu ya. Jadi masing-masing seperti itu ya jamaah sekalian, ini maka Allah Subhanahu wa taala. Paham misal di sini ya? Baik. Akhlak yang baik seorang muslim yang bagaimana? Yang enggak ono kaitannya dengan boso, pokoknya wong Solo, pokoknya wong Semarang, wong Kulon, pokoknya wong Wetanan gitu ya. Enggak ono enggak ono kaitannya dengan yang seperti itu. Yang pertama, satu, sesuai enggak dengan syariat. Sesuai enggak akhlaknya dia itu perilakunya itu dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian yang kedua, tidak menyelisihi kebiasaan.
adat kebiasaan. Ya, adat kebiasaan dalam arti di sini yang tidak menyelisih syar'i. Yang tidak menyelisih syar'i. Contoh termasuk akhlak yang mulia di di Jawa misalkan sing enom basa nang sing tuwek gitu ya. Itu termasuk akhlak yang mulia di masyarakat kita gitu ya, di masyarakat kita. Jadi sing nom basa nang sing tuwek, sing nom gak jambal nang sing tuwek misalkan. Nah, ini termasuk akhlak yang mulia. Ya, termasuk akhlak yang mulia di masyarakat kita, mertamu sikile gak metingkrang misalkan ya. Jadi itu juga dikembalikan kepada kebiasaan. Ini termasuk bagian dari akhlak budi pekerti. Ya, walhasil pokoknya disinkronkan antara syariat ya, kemudian juga adat. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, maka itu menjadi bagian dari akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Mungkin satu ya terhadap orang tua misalkan, kalau di negeri kita dicium tangannya, ya, diambil tangannya kemudian dicium tangannya. Kalau di negeri yang lain nggak dicium tangannya, dicium batuke, gitu ya. Jadi pegang kepalanya kemudian dicium. Bagi kita morone cekel sirahe cium ngene, ngelamak malahan kan gitu ya. Jadi itu beda. Jadi seperti itu juga dibedakan ya. Paham di sini ya? Ya, kemudian cara bertutur kata yang yang lembut, yang tidak menyakitkan ya. Melihat lawan bicaranya bagaimana ya, enggak asal ngomong ya, karena niatnya baik tapi omongannya nyelekit ngelarani wong ya ganggu jenenge kan gitu ya. Ya, yang semacam itu. Paham insyaallah ya? Mungkin ini jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan perkara yang ke-14 dan yang ke-15. Allah ridho dengan musibah, bekerja dengan baik dan seterusnya. Bi'inillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.